Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rauzan Maesa di acara Dunia Remaja. Kali ini kita akan membahas tentang fotografi dan kali ini kita sudah kedatangan tamu, seorang pelajar yang hobi fotografi. Ini dia, Ziad. Halo Ziad, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Jadi kesibukan Ziad dari belakang-belakangan itu apa sih? Kesibukan kalau lagi di rumah. Ya, di rumah atau di luar? Di rumah dulu aja. Kalau di rumah sih biasanya kalau paling main game, terus kalau misalnya ada kerjaan juga langsung dikerjainnya bukan di rumah, terus di luar juga. Oh. Jadi udah sebagai pekerjaan ya fotografi? Bisa dibilang, tapi ya maksudnya belum sampai hampir misal setiap bulan ada, tapi kalau lagi ada ya ada. Oh ya. Jadi apa sih yang bikin Zia tuh senang sama fotografi itu apa? Jadi awalnya tuh fotografi tuh pertama ngelihat kakak, karena kakak dulu suka moto juga, terus lebih seneng juga kalau dia lebih seneng ngedesain juga. Ya. Dari situ mulai belajar ngeliatin kakak bikin sesuatu, terus belajar softwarenya juga sambil ngeliatin gimana cara buatnya. Dari situ mulai belajar sendiri, terus ketemu juga sama orang, ada di grup, pernah ketemu di grup lain ya. Itu namanya Fotografi Bandung gitu, ketemu sama banyak orang juga di situ. Terus sama fotografi ya? Ya, sama. Terus ketemu, ngobrol-ngobrol, ada sharing juga, ya lumayan lah. Dari situ mulai, terus pas kelas 3 SMP mulai beli kamera, baru dari situ mulai motret yang dipengen. Sesuai keinginan. Sesuai keinginan. Zia tuh masih sekolah kan ya? Masih kelas 3 SMA. Gimana sih caranya Zia bagi waktu buat sekolah sama kesibukan di luar sekolah? Kalau sebelum ada pandemi ini sih lebih biasanya Sabtu Minggunya yang dipakai buat. Oh, jadi Senin sampai Jumatnya mah buat sekolah. Kalau Sabtu Minggunya baru dipakai. Kecuali kalau lagi pandemi gini, sekolah semuanya kan pada di rumah. Ya. Jadi ya lebih banyak waktunya sih. Mau kapan juga. Kalau menurut Ziad, fotografi itu apa sih? Kalau menurut gue sih fotografi itu lebih kayak tergantung kebutuhan juga. Pertama, kita bisa nangkep momen. Kedua, kita bisa sesuai keinginan. Kalau misalnya lagi ada kebutuhan untuk sebuah produk, terus foto buat model juga, lebih ke buat komersil ya, lebih ke sana sih bedanya. Kalau kita juga bisa nangkap momen itu, kalau misalnya kita lagi jalan-jalan, kita bisa nangkap momen di situ. Bisa juga buat ke tujuan komersil. Manfaat fotografi yang Ziad dapatin apa sih? Manfaat fotografi, kalau manfaatnya sih lebih ke bisa jadi pekerjaan. Kesenangan juga ya? Hobi jadi duit. Oh iya, benar. Hobi jadi duit. Ada nggak sih prestasi Ziad yang Ziad dapetin dari fotografi itu apa? Ada? Pernah sekali itu ikut event. Nah, event itu bawa event dari luar negeri. Dia bawa berapa model, tapi banyaknya model Indonesia. Nah, di situ awalnya telat. Pas event itu harusnya eventnya jam 9 sampai jam 12-an. Ya. Gue datang pas udah jam di luar event, tapi ada salah satu fotografer dari merekanya bawa model, dia foto di luar jam event itu. Nah, gue juga ikutan foto di situ. Pas gue ikutan foto, beres, pulang, terus edit, terus upload, terus hari tanggal 25 Juli itu si Instagram resmi merekanya ngumumin foto-foto favorit. Alhamdulillah gue masuk.
Terus ada nggak sih hal yang paling mengesankan waktu Ziad foto-foto gitu? Mengesankan. Jadi, wah Dalam ini artian? bagus nih. Jadi Ziad seneng banget sama foto itu. Mengesankan sih waktu gua PKL kemarin sih. PKL kemarin. Kayak lebih banyak dapat ilmu baru lagi, apalagi gue lagi mendalami juga di studio. Jadi gue lebih dapat banyak ilmu dan banyak ketemu orang di sana sih. Boleh nggak sih kita lihat hasil foto-foto Ziad? Boleh. Kita lihat ya. Ini dia. Oke, tadi itu hasil dari karya Ziad. Bisa dijelasin nggak sih tentang apa itu foto-foto tadi? Oke, kalau dari foto itu di tanggal berapa ya? Gue tahun 2018-an. Itu ada disuruh tugas dari, ada teman nyuruh buat fotoin. Si teman ini lagi tugas akhir juga kebetulan. Dia tugasnya membuat baju kayak dia tuh di jurusan fashion gitu. Nah, dia buat baju tentang bohemian, tentang alam. Jadi di foto tersebut gua milih tempat di kayak hutan gitu juga. Malam itu. Terus make up sesuai tema bohemian. Dan di sana gua sebelum foto gue cari dulu referensi foto yang bertema alam, dan gue juga mikirin maksudnya dari foto ini tuh apa, terus bakal nyeritain apa juga sih konsep bajunya. Jadi di sana pas udah di lokasi ambil take shoot, beberapa take shoot itu menurut gue si posenya itu menggambarkan hutan juga, karena biasa kan di hutan itu menggambarkan dingin atau tenang juga. Ya di situ gue ngambil pose. Kenapa gue ngambil pose itu? Nah, kalau untuk desain itu yang terakhir gue bikin tentang tema cyberpunk gitu, karena lagi naik juga di tahun ini cyberpunk, karena ada keluar gamenya juga yang cyberpunk 2077. Gue ngambil itu tuh terinspirasi dari situ juga, dari game itu. Keren itu asli. Gue mikir berapa hari buat bikin itu, terus bikinnya juga nggak terlalu lama, dan itu baru pertama kali nyobain aplikasi software Adobe Illustrator. Mungkin 3 hari kalau nggak salah beres. Lumayan cepet tuh. Lumayan sih, tapi lumayan lama juga kalau segitu. Kalau yang udah benar-benar mendalami di bidang itu ya udah, itu lama banget 3 hari itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kira-kira ada kesulitan nggak sih waktu udah pandemi ini tentang fotografi itu, atau gimana susahnya waktu pandemi, atau malah dapat momen-momen bagus waktu pandemi? Kalau kesulitan sih biasanya lebih ke cuaca. Kalau pandemi sih nggak terlalu sih. Soalnya kan menurut gue kalau misalnya pandemi itu tergantung orang masing-masing. Kalau misalnya menurut gue sih pandemi nggak terlalu pengaruh. Yang lebih pengaruh tuh cuaca. Kalau misalnya foto yang di outdoor, kecuali kalau yang di indoor kayak di studio gitu, itu enak-enak aja. Cuman ya paling kalau misalnya pandemi itu di awal-awal pada tutup semua. Iya. Gara-gara pandemi gitu. Oke, tidak terasa sudah di penghujung acara. Kira-kira Ziad ada pesan-pesan nggak sih buat yang teman-teman yang baru mau masuk dunia fotografi ya? Pesannya sih harus ngerti dulu mau buat apa, pertamanya tujuannya mau kemana, pelajari basic kamera juga, terus pelajari basic editing nantinya, foto atau video juga pelajarin itu. Terus sisanya sih tergantung si pembuatnya mau bikin apa, karena kan bebas juga mau buat kayak gimana, sesuai keinginan juga. Terima kasih Ziad udah bisa datang hari ini, menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu